Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi stres karena tidak punya uang. Masalah keuangan yang paling sering terjadi adalah kehabisan uang. Uang di dompet hanya tinggal recehan doang. Di rekening apalagi, nggak bisa ditarik. Padahal lagi butuh banget. Duh, pusing nih. Nggak punya uang emang bikin stres. Ketiadaan uang bisa bikin emosi dan marah-marah. Ya gimana nggak emosi, lagi perlu uang buat beli kebutuhan tapi nggak punya uang sepeser pun. Tentu jadi kesal dan marah, kok bisa uang habis sih? Kita perlu melakukan sesuatu nih supaya nggak terus-menerus jadi emosi karena masalah finansial ini. Yuk cari tahu 6 cara mengatasi stres karena tidak punya uang. Dengan memahami cara mengelola stres karena nggak punya uang, kita dapat meredam emosi, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, menjaga hubungan yang positif dengan orang-orang terdekat, dan tetap fokus pada solusi daripada terjebak dalam kecemasan dan rasa stres yang nggak kelar-kelar. Yuk simak. Yang pertama, terima kenyataan dan tetap tenang. Yes, daripada marah-marah nggak jelas atau terjebak dalam pikiran yang ruwet, coba deh untuk berusaha tetap tenang dan menerima kenyataan. Gak usah terus-menerus bertanya mengapa ini semua terjadi pada kita. Singkirkan dulu pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa saat ini kita nggak punya uang. Di saat pikiran sedang kalut, pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan membuat kita semakin pusing. Menerima kenyataan dan tetap tenang adalah kunci utama untuk mengatasi stres ketika nggak punya uang. Menerima kenyataan berarti mengakui situasi keuangan yang ada tanpa menyalahkan diri sendiri, orang lain, ataupun keadaan. Kita nggak akan terjebak dalam perasaan putus asa. Tarik nafas dalam-dalam supaya tetap tenang dan terima kenyataan dengan lapang dada. Dengan menerima kenyataan, kita dapat fokus pada solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki keadaan. Yang kedua, fokus pada hal yang dapat Anda kendalikan. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi stres ketika menghadapi keterbatasan keuangan. Anda sedang menghadapi masalah nggak punya uang saat ini. Tentu ada banyak alasan yang membuat uang habis. Entah itu karena emang nggak bisa mengelola uang atau ada pengeluaran mendesak dalam jumlah besar yang nggak bisa dihindari. Apapun alasannya, faktanya sekarang uang habis dan kita ada dalam kondisi nggak punya uang sepeser pun. Kita emang nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa berbuat sesuatu di masa sekarang. Yes, hal yang bisa kita kendalikan adalah masa sekarang. Kita bisa melakukan sesuatu di masa sekarang. Daripada fokus pada masalah nggak punya uang, lebih baik arahkan fokus kita pada hal-hal di bawah kendali kita. Coba pikirkan langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan keuangan saat ini. Misalnya, menjual barang-barang milik Anda yang masih bagus tapi tidak terpakai, meminjam uang kepada orang terdekat, atau bisa juga mencari cara untuk menghasilkan uang. Oh iya, jika Anda mengambil opsi meminjam uang kepada orang terdekat, pastikan Anda cepat melunasinya ya. Bertanggung jawablah jika Anda berhutang kepada orang lain. Jangan sampai kayak pantun ini ya. Upload foto liburan warawiri, giliran ditagih hutang malah lari. Cuaks! Yang ketiga, menghargai diri dan hal-hal sederhana. Salah satu cara efektif untuk mengatasi stres akibat kekurangan uang adalah dengan menghargai diri dan menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Yes, hargai diri sendiri. Stop menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Kok aku boros banget ya? Ih, kenapa sih aku nggak bisa mengelola uang? Ini semua gara-gara si A sih. Aku jadi bokek deh sekarang. Udah, menyalahkan diri sendiri atau orang lain nggak akan membuat masalah kelar loh. Malah akan semakin ribet dan pusing karena merasa dunia ini nggak adil. Hargai diri sendiri, misalnya walaupun Anda sedang mengalami kesulitan keuangan, Anda masih punya kemampuan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, menghargai hal-hal sederhana dalam hidup dapat membantu mengurangi stres loh. Contohnya, kita bisa bersyukur atas kesehatan, keindahan alam sekitar, atau menikmati momen kecil kebahagiaan sehari-hari seperti senyum orang-orang tersayang atau secangkir kopi pagi yang nikmat.
Menghargai diri dan hal-hal sederhana ini mengajarkan kita untuk melihat sisi positif dalam situasi yang sulit. Kita akan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Yang keempat, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Untuk menghindari stres ketika tidak memiliki cukup uang, penting untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Terimalah kenyataan bahwa situasi keuangan tidak selalu dapat dikendalikan sepenuhnya. Mungkin Anda sudah berusaha mengelola keuangan, tapi ada saja hal tak terduga yang menguras habis tabungan. Pahami bahwa kesuksesan finansial bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan dalam hidup. Pemahaman ini dapat membantu mengurangi tekanan yang muncul akibat kesulitan keuangan. Hindari menghakimi diri sendiri berlebihan atau merasa gagal hanya karena kondisi keuangan sedang sulit saat ini. Anda akan merasa semakin terpuruk jika menyalahkan diri sendiri. Nggak ada manfaatnya. Daripada menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, lebih baik fokus pada upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan Anda. Ambil langkah-langkah kecil yang dapat membuat perubahan positif terkait finansial. Sayangi diri Anda di saat situasi sulit seperti ini. Anda perlu memberi dukungan kepada diri sendiri agar bisa keluar dari masalah keuangan ini. Yang kelima, belajar dari kesalahan finansial. Setelah Anda merasa cukup tenang dan bisa menerima kenyataan dengan baik, saatnya untuk belajar dari kesalahan finansial yang kita lakukan. Nggak mau dong mengalami masalah keuangan yang sama berkali-kali. Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Mencari penyebab sangat berbeda dengan menyalahkan ya. Mencari penyebab penting sebagai pembelajaran agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang. Belajar dari kesalahan finansial ini dapat dilakukan setelah Anda merasa lebih tenang. Cari tahu penyebab masalah terjadi setelah Anda bisa menerima kenyataan bahwa saat ini memang sedang mengalami kesulitan keuangan. Kenapa bisa saat ini nggak punya uang? Kenapa uang bisa habis sebelum gajian bulan berikutnya? Nah, analisis apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah ketiadaan uang. Misalnya karena tidak punya anggaran, punya kebiasaan boros, punya hobi belanja, sering merasa nggak enak nolak jika ada yang minjem duit atau ngajak nongkrong, atau karena ada pengeluaran darurat dalam jumlah besar. Dengan mencari tahu kesalahan finansial dan memahami penyebabnya, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijak untuk menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. Yuk kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu setiap kesulitan adalah peluang untuk tumbuh. Percaya nggak sih dengan ungkapan ini? Dalam setiap kesulitan pasti ada peluang untuk tumbuh. Nah, stres karena tidak memiliki cukup uang dapat diatasi dengan memahami bahwa setiap kesulitan adalah peluang untuk tumbuh. Sadar nggak sih kalau adanya masalah bikin kita menjadi lebih bertumbuh? Hidup itu ibarat sekolah. Di sekolah ada yang namanya ujian. Nah, dalam hidup ada yang namanya ujian juga. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup itu ibarat ujian kehidupan. Setiap individu berjuang untuk bisa lulus dalam ujian kehidupan masing-masing. Jika kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan baik, kita mendapat banyak pelajaran dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga masalah kesulitan keuangan ini. Setiap kesulitan adalah peluang untuk tumbuh. Mungkin kita nggak langsung bisa melihat peluang itu, tapi setiap solusi yang kita upayakan untuk memecahkan masalah adalah jalan menuju pendewasaan loh. Yang penting kita berusaha untuk mencari solusi. Mengeluh dan bersedih saat menghadapi masalah sih nggak apa-apa ya, wajar kok. Asalkan nggak terlalu lama bersedihnya ya. Setelah selesai bersedih, bangkit dan cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Misalnya saat kehilangan pekerjaan, tentu sedih banget rasanya. Ya nggak apa-apa kok menenangkan hati selama beberapa hari. Nah, setelah merasa lebih tenang, cari peluang baru atau belajar keterampilan baru yang akan membuat kita mendapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi dalam setiap kesulitan itu ada peluang untuk tumbuh. Well, itulah 6 cara mengatasi stres karena tidak punya uang. Apakah Anda punya cara lain untuk mengatasi stres karena tidak punya uang?
atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus, silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.